Selamat Kak malam. Elia, selamat malam. Ya, malam. Ya, Silakan, Kak Bro. Elia, tadi kan saya dengerin Kak Elia punya penjelasan mengenai tubuh yang baru pada saat kita berada di surga. Nah, tubuh yang tidak bisa merespon dosa atau menimbulkan hawa nafsu dan pokoknya kedagingan manusia deh. Nah, saya mau tahu gini Kak Elia. Awal kejatuhan malaikat sehingga bisa jadi iblis, itu kan dia punya ciri khas yang sama ya. Tubuh yang tidak bisa binasa. Malaikat tidak punya tubuh. Malaikat itu Maksudnya roh. dia tidak bisa binasa. Maksudnya ciptaan Tuhan yang tidak seperti daging manusia yang bisa hancur gitu maksudnya. Dan pada saat kita kembali ke surga nanti bersama Tuhan, apakah kehendak bebas yang seperti diulangi malaikat pada zaman itu, pada waktu itu bisa terulang kembali? Kayak kesombongan. Lucifer jatuh itu kan karena kesombongan ya. Maksudnya, apakah manusia yang nantinya diserupakan sama Tuhan yang tadi Kak Elia bilang bahwa kita akan hidup seperti malaikat, melayani melayani Tuhan di sana, memuji Tuhan. Dan dulunya malaikat juga seperti itu sebelum akhirnya menjadi iblis. Nah, apakah hal itu bisa terulang kembali Kak Elia? Oke. Ya, silakan Timothy. Yesus pernah mengatakan bahwa ketika orang yang bersama aku tidak akan lepas. Yohanes 10 kalau saya nggak salah ya, dikatakan bahwa barang siapa yang sudah ada di tanganku tidak akan aku lepas. Artinya apa? Kita masih memiliki kehendak bebas, tetapi karena kasih kemurahan Kristus yang memberikan pengorbanannya kepada seluruh dunia, maksudnya kepada semua manusia yang percaya kepadanya, maka hal itu membuat manusia yang dalam kehendak bebasnya tidak akan lagi bisa jatuh. Sekali lagi, tidak akan lagi bisa jatuh. Tapi Betul. kan mereka memiliki kehendak bebas. Ya, mereka memiliki kehendak bebas. Tapi pada dasarnya pun mereka sudah mengetahui bagaimana tersiksanya penderitaan selama ada di dunia. Benar kalau kita menggunakan logika ya. Bahkan orang tua saya pernah mengatakan dunia itu layaknya surga dan neraka. Bahkan banyak nerakanya kalau kita di dunia. Kenapa? Banyak penderitaan, kita cari pekerjaan susah, banyaknya ini dan itu problem dan sebagainya. Itu gambaran seperti neraka. Ya. Nah, seorang manapun menggunakan akal yang cerdas, pasti akan tahu tidak akan terulang lagi dengan apa? Keterbatasan kelemahan kita. Keterbatasan kelemahan kita. Nah, neraka itu adalah gambaran kelemahan kita. Dan itu adalah kelemahan secara totalitas, di mana kita terpisah dengan Allah. Gambaran manusia yang jatuh itu adalah terpisahnya dan Allah, tapi belum seutuhnya. Makanya kita tidak mengenal yang namanya rusak total. Kita tidak mengenal yang namanya rusak total. Retak iya, rusak total enggak. Nah, kalaupun kita telah diselamatkan dalam Kristus, ya, kita telah diselamatkan dalam Kristus, kita pun akan menggunakan yang namanya rasio kita. Oh, dulu saya udah mengalami hal seperti ini. Saya nggak akan lagi deh melakukan hal itu. Apalagi ketika kita sudah mulia dalam Kristus, akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Bahkan kan, bukankah di dalam kitab Wahyu dikatakan, aku akan menghapuskan air mata mereka. Artinya apa? Kesedihan dan sebagainya itu sudah tiada lagi. Nah, jadi kalau dikatakan ada kemungkinan jatuh, saya rasa tidak. Ya, saya rasa tidak seperti itu. Bagaimana dengan, maaf saya mau tanya lagi kelanjutannya, bagaimana dengan malaikat yang dulunya tidak jatuh, tapi kan malaikat yang dulu diciptakan bersama dengan generasinya Lucifer dan kawan-kawannya itu, mereka Lucifer semua, itu bukan iblis. Jangan sebut ya Lucifer. maksudnya malaikat, Lucifer itu kan Mm-mm. malaikat, Mm-mm. generasinya, Lucifer itu bukan malaikat, bro. Nothing. bukan ya? Lucifer itu, no. Lucifer itu tidak pernah disebut malaikat. Tidak ada dalam Oh, naskah asli Lucifer itu disebut malaikat atau iblis nah itu. kalau boleh tahu kedudukan Lucifer itu pada saat itu sebagai apa ya, Kak Elia? Lucifer itu tidak pernah ada. Oh, Yang ada itu malaikat yang memberontak yang kemudian disebut Satan. Dan oke. kita nggak tahu itu malaikat apa itu. Tapi tidak Lucifer. Lucifer itu tidak ada dalam naskah asli Ibrani atau bahkan dalam kitab tidak ada. Oke, Tambah oke. gini ya, Mas Mhm, Ardi. mhm. Lucifer itu kan dalam bahasa Latin artinya pembawa terang. Pembawa Ya, terang berarti menggambarkan posisinya dulunya itu membawa terang Allah sendiri. Karena Allah juga terang dalam Injil dalam surat Yohanes bahwa Allah itu adalah terang dan Mhm. malaikat membawa terang Allah.
Nah, jadi ketika Lucifer yang dikenal sebagai dalam Yesaya 14 ayat 12 itu menceritakan posisinya yang membuat terang. Tapi kan pada akhirnya apa? Dia memberontak sehingga gelar terang itu yang diberikan kepadanya sudah tiada lagi. Gambaran seperti kilat yang dimana dia memancarkan dari langit. Terangnya itu hanya sekedar sementara dan terjadi apa? Kegelapan. Kegelapan yang nyata. Itu bukan nama. Betul yang dikatakan Mas Elia. Memang ada penafsir seperti Targum Yonatan, walaupun tidak mengacu Yesaya 14 ayat 22. Itu saya kutip dalam bukunya Peshat, dalam bukunya Rita Wahyu, Peshat ya, yang pertama, jilid pertama. Warna merah itu Itu ya. no, bukan merah. Yang pertama Belum. kitab kejadian genealogi terhadap awal penciptaan. Itu Ah, ditafsirkan Targum Yonatan sebagai Samael, pangeran Allah. Gelar malaikat tetapi dia memberontak sehingga dikatakan pemberontak Samael, pangeran Allah. tapi Yaitu Yesaya 14 itu bukan untuk Babel lah itu. iya, tapi ini sebenarnya multitafsir ya. Karena ada yang mengatakan ini kepada iblis. Karena gini Kak Elia, contohnya seperti ular yang di dalam kitab Kejadian. Itu kan simbolis, bukan berarti ular itu yang menghasut, tapi gambaran simbolis dari iblis. Karena lidahnya bercabang dua, iblis itu juga bercabang dua. Artinya mudah menghasut dan juga mudah membunuh. Nah, itu simbolis. Jadi Yesaya 14 ayat Betul. 12 memang itu bukan digambarkan untuk iblis sebenarnya, tapi untuk Raja Babel. Tapi bisa diartikan juga sebagai simbolis terhadap penguasa Babel, yaitu adalah iblis. Ya, itu Iblis. multitafsir sebenarnya. Tapi Ya, ya. saya lebih mengacu kepada kitab Kejadian 3. Saya lebih mengacu kepada hal itu. Nah, terkait pertanyaan Mas tadi, posisi malaikat ini itu sudah dikatakan oleh Mas Elia. Mereka itu immortal. Jadi kalau mereka jatuh, mereka tidak akan selamat. Karena apa? Posisi mereka kekal. Mereka hancur total, betul. Mereka hancur total, berbeda dengan manusia. Manusia bukan hancur total. Manusia itu retak. Makanya saya suka menggambarkan seperti ini, Mas. Umpamakan gelas. Saya nggak tahu apakah ini sama dan Anda ya. Saya punya gelas perenjak. Hadiah dari teh perenjak. Itu kalau jatuh, tangkainya itu udah patah, tapi kami masih pakai. Masih pakai. Dan kalau seandainya ada ahli dalam desain, ya itu kan dari keramik ya atau tanah liat, itu masih bisa dibentuk kalau mau diperbaiki. Pertanyaannya, umpama gelas yang jatuh pecah berkeping-keping dari lantai 2 umpamanya, bisa nggak dipakai, Mas Arti? Bisa nggak gelas itu dipakai? Nggak bisa kalau berkeping-keping. Ya sudah, gambaran iblis seperti itu. Karena apa? Kejatuhannya paling tinggi. Manusia itu kejatuhannya paling rendah. Dan itu belum memakan buah, ya dalam kitab Kejadian 3 ayat 19 itu. Sebenarnya manusia itu sama seperti kita. Maka itu janganlah ia menyentuh buah ini. Buah apa itu? Karena satu kan buah pengetahuan, buah pengetahuan baik dan jahat. Satunya buah pohon kehidupan. Kita akan memakan itu dalam kitab Wahyu 22. Tapi nanti kalau kita sudah diuji keimanan kita. Ya. Jadi Adam dan Hawa dilarang makan buah itu. Karena apa? Kalau mereka makan, mereka akan sama seperti iblis. Jatuh total dan rusak. Tidak dapat diselamatkan. Begitu ya? Hmm. Tapi Dan lagi pula ya saya tambah ya mengenai kalau kamu bertanya apakah di sorga itu kita punya free will lalu free will itu akan memberontak lagi. Tidak. Kenapa? Coba kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 4 ya. Katakan begini. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi tujuan orang Kristen itu sebenarnya adalah bersatu, mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, berteosis dengan yang ilahi, dan kita bersatu di dalam kodratnya itu. Kodrat ilahi itu yang bagaimana? Bebas tetapi tidak berdosa. Kebebasannya itu tidak akan menimbulkan keberdosaan. Nah, ketika kita sudah bersatu di dalam kodrat itu, di dalam langit bumi baru, bersama dengan kerajaannya, maka kita akan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. tapi Jadi Kak Elia, begitu. Ya. oke. Maksudku gini Kak Elia, kan waktu generasi malaikat yang pertama itu yang sebagiannya jatuh, yang sebagiannya berpihak pada Allah, dan sebagiannya jatuh, mereka kan diberikan kehendak bebas. Nah, kita bisa tahu ya, maksudnya gini,
kesombongan itu adalah salah satu ambisi duniawi, kedagingan. Ingin menguasai sesuatu, ingin berkuasa, ingin dipuji, itu adalah sifat sebenarnya kalau kita bilang sifat yang dimiliki oleh manusia yang saat ini berada di bumi. Dan bagaimana bisa pada saat itu malaikat yang diciptakan kodratnya berbeda, bahkan Tuhan sendiri pernah bilang ya bahwa kita lebih sempurna daripada malaikat gitu. Kalau saya nggak salah dengar, kalau salah mohon dikoreksi. Bagaimana? Dan ya, saya pernah dengar ada beberapa pendeta khotbah bahwa manusia itu lebih mulia diciptakan daripada malaikat. Betul, betul. Sehingga, nah maksud saya gini, manusia yang begitu mulia saja bisa memiliki hawa nafsu, keinginan, dan pada saat itu kan manusia belum diciptakan. Awal mula ciptaan pertama itu kan dari malaikat dulu ya, sebelum dia jatuh ke dalam dosa, maksudnya seperti itu. Nah, bagaimana generasi malaikat yang selamat itu, yang berpihak pada Tuhan, itu apakah setelah kita kembali, semua manusia itu kembali ke surga, eh, apa namanya, perasaannya atau sifat dari malaikat itu akan disamakan dengan manusia? Karena kalau tidak disamakan, mereka masih punya kehendak bebas yang dulu, yang mungkin saja bisa mempengaruhi manusia seperti generasi sebelumnya yang jatuh ke dalam dosa gitu, kayak Lia maksudnya. Apakah gimana kondisi malaikat yang pada saat itu satu angkatan sama yang jatuh itu loh, kayak Lia. Nah ya kita buka dalam ini ya. Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai pada penghakiman besar. Jadi begini, ketika malaikat itu memberontak kepada Allah, memutuskan untuk will-nya yang free, itu digunakan untuk, jadi jangan berpikiran bahwa dosa yang sudah ada dalam surga itu membuat mereka memberontak. Tapi will-nya mereka ketika hendak memberontak itu menjadi awal dosa, langsung dilempar. Ya, karena surga itu Allah sendiri, dia tidak bisa bersatu dengan Allah. Jadi dia mengambil bagian keluar dari dalam, maka dikatakan terlempar dari surga. Ya. Nah, bagaimana malaikat-malaikat yang dulu itu tidak ikut memberontak kepada Allah, karena yang diseret oleh malaikat yang memberontak itu adalah sepertiga bintang ya. Di dalam Wahyu sepertiga bintang itu adalah simbol malaikat. Jadi sepertiga dari malaikat-malaikat itu yang terseret jatuh di dalam pemberontakan itu. Bagaimana yang 2/3-nya? Apakah nanti mereka akan memberontak kepada Allah? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan sudah membatasi kekuasaan mereka, seperti yang dikatakan dalam Yudas 1 ayat 6 tadi. Sudah dibatasi, ya, sudah dibatasi menurut apa yang Tuhan kehendaki, gitu loh. Karena gini, wahyu ilahi kepada malaikat itu adalah menjadi pesuruhnya Allah menyampaikan pesan bagi karyanya penyelamatan manusia untuk dipulihkan kembali pada keadaan semula. Dan ketika itu sudah selesai, maka Allah membatasi malaikat dan kerajaannya berjalan bersama-sama dengan Allah, ya, karena dia menahan malaikat yang tidak taat, maka dia pun akan menahan malaikat-malaikat yang ketika dia menahan yang jatuh, maka dia pun akan menahan yang tidak jatuh, gitu. Dan tentu karena Tuhan Yesus sendiri yang berbicara bahwa kita akan hidup seperti malaikat di surga, kita akan hidup seperti mereka, tidak kawin mengawin, ya, meskipun malaikat itu tidak punya tubuh sama seperti manusia yang akan bangkit dengan tubuh kemuliaannya mereka, maka kita malaikat bersama dengan manusia itu akan bersatu dengan Allah di dalam kekudusan itu. Karena bagaimanapun malaikat, meskipun Alkitab tidak secara eksplisit mengatakan malaikat itu akan hidup bersama-sama dengan kita di langit bumi baru, melainkan kita akan hidup seperti caranya mereka, ya. Tetapi ketika Kristus memimpin sebagai raja, tentu malaikat-malaikatnya akan ada bersama-sama dengan dia, menampingi dia bersama dengan para kudus.
Begitu. Oke, terakhir Kak Elia sedikit lagi. Kan kalau di cerita tadi Lazarus ya, yang di cerita yang dia mengingat 5 Ya, saudaranya. orang kaya adalah Lazarus. Nah, Lazarus itu kan pada saat mereka sudah menemui ajal dan mereka sudah ada di Firdaus dan di Hades ya, atau di mana, itu kan mereka masih bisa berkomunikasi. Apakah nanti setelah hari terakhir, hari penghakiman, apakah masih bisa terhubung antara orang yang ada di bawah sana di neraka dengan orang yang ada di surga? Maksudnya apakah mereka masih bisa seperti kisah Lazarus itu, terhubung, terkoneksi, bisa berkomunikasi seperti itu kayak lihat? Oke, Timothy mau jawab, Timothy? Ya, jawaban saya perbedaan penghakiman akhir. Kalau penghakiman akhir di mana totalitas manusia itu akan diuji dengan api, 1 Korintus 3:13. Suaramu Mereka- mendem. Halo, kedengaran nggak? Masih? Ya, ya. Oke, jadi kalau kita lihat sebenarnya peristiwa Firdaus maupun juga Lazarus, Firdaus dan juga Hades yang digambarkan sebagai Tartarus itu dalam Lukas 16, itu posisi di mana belum penghakiman akhir. Penghakiman akhir adalah nampak nanti dalam 1 Korintus 3:13, Kristus akan menghakimi dalam rupa api. Dan orang yang mendapatkan penghakiman api itu dalam tubuh dan roh. Kita kan pada di Firdaus itu di mana posisi kita di Firdaus dan juga di Tartarus itu dalam tubuh, dalam keadaan roh kita, belum dengan tubuh kemuliaan. Nah, setelah kita mendapatkan tubuh kemuliaan, sedangkan orang-orang yang dalam kenajisannya, dalam dosa mereka, dengan buah dosa-dosa mereka dengan tubuh kefanaannya. Jadi mereka ketika mendapatkan atau menyentuh api Allah itu, mereka betul totalitas terpisah dengan Allah dan kemungkinan besar terlepas total terpisah juga dengan manusia yang dimuliakan dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1:4, yang dimana kita akan mengambil kodrat ilahi secara sepenuhnya, di mana kita hidup kudus di hadapan Allah dan selalu bersama Allah, berbeda dengan mereka yang sudah tidak lagi bersama dan Allah, terpisah secara totalitas. Nah, apakah ini dapat dipertanggungjawabkan? Ini teologi menah, tafsir saya. Jadi kalau bisa dibantah dengan berdasarkan Consensus Patrum, saya akan tunduk terhadap penafsiran Consensus Patrum maupun juga apa yang disampaikan bapak-bapak gereja. Tapi sejauh yang saya amati, perbedaan penghakiman akhir layaknya dalam tradisi gereja timur maupun gereja barat, di mana mereka meyakini bahwa di alam Tartarus orang masih bisa diselamatkan. Berdasarkan Matius 12 ayat 32, kalau mereka tidak menghujat Roh Kudus, mereka masih bisa diselamatkan. Kecuali pada penghakiman akhir Matius 7 ayat 21 sampai 23. Berarti posisi di mana mereka nantinya di penghakiman akhir sudah tidak ada lagi komunikasi antara mereka yang hidup dalam keterpurukan dengan dosa mereka dan mereka yang hidup dalam kekudusan. Itu penafsiran saya. Bukan penafsiran saya kalau terkait dengan mereka yang dapat diselamatkan sebelum penghakiman akhir, itu memang tafsiran gereja. Tapi kalau komunikasi di akhir zaman, di penghakiman akhir, mereka yang sudah totalitas mendapatkan kodrat ilahi secara penuh, dan mereka yang di dalam alam neraka itu, yang dikenal bukan lagi Tartarus tapi neraka, itu tidak ada lagi komunikasi. Itu teologi menah saya. Gitu ya. Oke, berarti yang di Tartarus itu belum final ya, mereka masuk Belum. neraka atau surga ya? Iya, karena Matius 12 ayat 32 itu jawabannya. Karena menurut pandangan Bapak Gereja seperti Markus dari Efesus dalam Matius 12 ayat 32, ada kalimat seperti ini. Barang siapa yang menghujat anak, ia masih dapat diampuni. Barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dunia akan datang pun tidak. Ini kan konteksnya menghujat Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan menghujat anak? Dalam arti Roh Kudus belum menerangi mereka, belum menginsyafkan, Yohanes 16 ayat 8. Ya, mereka masih dapat diselamatkan. Karena apa? Dunia akan datang, disinggung ayat terakhir dari ayat itu. Jadi dalam tafsiran para bapak-bapak gereja terdahulu, tidak heran kenapa ada doa untuk orang-orang yang sudah meninggal, sekalipun mereka di alam Tartarus, karena kemurahan Allah. Sekali lagi, karena kemurahan Allah loh ya. Itu kita kembali lagi kepada kemurahan Allah. Allah akan mengampuni atau tidak. Sama seperti, makanya kita kalau berdoa selalu mengatakan seperti ini, Bapa, selamatkanlah mereka atas kerahimanmu, tapi jangan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Itu kembali lagi kepada. Tapi apakah itu berlaku bagi orang yang tidak mau percaya kepada Kristus?
Kalau mereka tidak percaya kepada Kristus, sedangkan mereka sudah tahu tentang Kristus, yaitu berarti menghujat Roh Kudus, dan mereka Ya, tidak mereka akan diselamatkan. berarti nggak bisa kan? Iya, iya. Kalau Ya, konteksnya menghujat Roh Kudus nggak bisa. ya. Oke, oke. Oke, thank you Kak Elia, thank you Kak Timothy. Saya dapat insight baru dari diskusi malam ini. Selamat malam. Oke, ya Ya, malam. selamat malam. Shalom. Ya silakan Denny P. Selamat malam. Salam Kak, thank you waktunya. Ya silakan, ada yang mau kamu tanyakan? Yap. Oke, jadi aku lagi proses katekisasi nih Kak di salah satu gereja Katolik ya. Cuma ada sedikit yang mengganjal ya dari pengajarannya. Jadi beliau guru saya mengatakan ada poin bahwa Alkitab itu sebagian mungkin tidak terjadi. Nah, contoh yang dia ambil adalah kisah Nabi Nuh. Nah, itu menurut kakak gimana ya dengan komennya dia seperti itu? Jadi dia menggambarkan bahwa kisah Nabi Nuh itu seolah-olah adalah penggambaran, bukan berarti benar-benar terjadi air bah. Nah, itu seperti apa ya kalau dalam iman Kristen? Oh, saya tidak sepakat dengan itu ya. Karena kalau dari hal itu, apa yang dikatakan, kondisi apa yang digambarkan dari peristiwa simbolis, berarti mereka mengakui bahwa itu simbolis gitu kan. Iya, iya. Jadi Ya, airnya itu nah bukan hal benar-benar apa yang suatu. disimbolisasikan? Oh, Peristiwa waktu itu apa sih dia yang nggak disimbolisasikan dari hal itu? Oh, maksudnya maknanya ya menurut beliau ya? Iya, Oh iya, jujur itu dia belum detail sih ngasih taunya. Karena waktu itu kita ya, lagi belajar terkait ya nggak imanen boleh gitu loh, Kak. dipahami begitu. Karena begini, pemulihan langit bumi baru nanti itu akan seperti tipikal air bah. Coba kita lihat di dalam Ibrani ya. Bentar ya. 2 Petrus 3 ayat 6 sampai 14 kita lihat ya. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan dari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Nah, jadi Rasul Petrus itu menggambarkan pemulihan langit bumi yang baru, pembersihan langit bumi yang lama. Itu seperti peristiwa air bah. Ya, jadi sulit untuk menyangkali bahwa, sulit untuk mengatakan bahwa air bah itu tidak sungguh-sungguh terjadi. Sulit. Karena itu mungkin lebih ke tafsir ya. Oh, kalau gini Kak, dia argumennya juga karena itu tidak terbukti ya. Nah, kemarin kan aku sempat ikutin dari diskusinya Kakak selalu bilang kalau Alkitab itu kan hasil dari beberapa penulis ya. Nah, itu berarti artinya dari kisah Nabi Nuh sendiri itu harusnya ada buktinya kan ya, atau gimana Ada ya? buktinya, Pak. Sebentar, Dalam. Timote. Oke, lanjut. Simpelnya begini. Tidak terbuktinya itu waktu yang menjawab. Tuhan berkata kepada Daniel,
Meteraikanlah kitab-kitab ini karena pengetahuan akan bertambah. Dulu di zamannya Yesaya berkata dalam Yesaya 42, bumi Tuhan itu bertahta di atas bulatan bumi. Dulu orang pandangannya bukan heliosentris. Heliosentris itu di zamannya Galileo. Dulu orang itu geosentris. Tapi bagaimana mungkin Yesaya bisa mengatakan bahwa bumi ini bulat? Belum ada pembuktian waktu itu. Lalu, kalau kamu tiba-tiba nongol di tempat itu, lalu kamu katakan, bumi itu tidak bulat. Hanya karena belum dapat dibuktikan. Demikian juga masalah air bah itu. Ya, mungkin pengetahuan sekarang belum mumpuni menjawab itu. Maka jangan disimpulkan seperti itu. Apakah gereja itu akan tetap selalu berubah-ubah? Ya nggak boleh lah. Oh, itu misteri Allah. Nah, kita nggak tahu pengetahuan yang akan datang itu akan mengungkap air bah itu benar-benar terjadi atau tidak. Kan begitu. Semua butuh waktu, semua butuh proses. Karena jawaban Tuhan itu berjalan di dalam waktu yang dianugerahi. Gitu. Jadi menyimpulkan itu terlalu terburu-buru itu salah. Oke, oke, Kak. Agree sih. Ya, silakan Timothy. Ada yang mau tambah? Ini ada teman saya. Ya, tadi ada yang menyangkal tentang itu ya. Ini saya ambil dari buku Arkeologi dan Sejarah Alkitab Joseph P. Free, direvisi Howard F. Voss. Kebetulan saya lagi bedah itu di grupnya Mas Elia. Di sini dikatakan bahwa ada kisah tentang air bah dari lempengan-lempengan tanah liat. Saya rasa bisa kelihatan ya. Ya, jadi dikatakan penggalian kota Niniwe tahun 1850 sampai 1854 menghasilkan lempengan-lempengan tanah liat yang kemudian terbukti adalah kisah air bah menurut versi Babilonia. Memang sumbernya dari Babilonia, tapi ini sejaman. Dalam banyak hal kisah ini sangat mirip dengan kisah Alkitab tentang air bah, dan ini merupakan gambaran yang pasti tentang fakta bahwa memang telah terjadi air bah. 67 ini ada footnote-nya nih. Untuk pembahasan mengenai kisah air bah dari Mesopotamia, terjemahan dan hubungannya dengan kisah di Alkitab, ada sumbernya Alexander Hedel de Gilgamesh. Bahkan kaum skeptis ya mengatakan, oh kitab Kejadian itu terpengaruh dengan Gilgamesh. Ngapain terpengaruh sama Gilgamesh? Sedangkan naskah-naskah mereka saja, ya naskah-naskah mereka saja kalau dikaitkan terhadap kisah tentang air Nuh, itu menceritakan apa? Sesungguhnya orang-orang terdahulu itu menyembah Allah, tetapi mereka menghujat Allah dengan apa? Menyembah ilah-ilah lain, sehingga mereka terpisah dengan Allah. Nah, jadi kaitan terhadap kisah-kisah ini kemungkinan besar sudah dikenal pada zaman itu, tapi dikaitkan dengan dewa-dewa oleh mereka, yang sebenarnya kisah itu dikaitkan terhadap Allah orang bangsa Israel sendiri, yang selalu menyertai Abraham, Israel, Yakub yang nantinya akan menjadi Israel, bangsa yang diperkenalkan oleh Allah. Dan itu sudah ada sebelumnya. Jadi penemuan-penemuan arkeologi itu sudah membuktikan kisah itu bukan hal yang bersifat fiksi, tetapi fakta. Ya, jadi ini saya belum sampai sini ya yang saya bedah. Nanti akan saya tampilkan di grupnya Mas Elia. Tapi kawan-kawan bisa cari buku ini, Arkeologi dan Sejarah Kitab Joseph P. Free. Saya rasa sangat bagus sekali untuk dibaca. Ya, begitu. Silakan Mas Dan Elia. itu dinamis ya, pembuktiannya itu dinamis ya, nggak bisa gedebuk begitu aja. Jadi untuk terlalu menyimpulkan itu tidak benar terjadi lalu dijadikan sebagai doktrin atau dogma, aduh itu hal yang salah itu. Oh, Ya. oke, Kak. Gitu Udah ya. jelas sih kalau itu. Iya, karena emang sempat nggak setuju. Sama satu lagi pertanyaannya, sebenarnya masih sama sih. Ini di proses pengajaran katekisasi juga. Jadi, kan selama ini aku juga ikutin dari akunnya kakak ya, terkait live, karena terkait Trinitas. Nah, beliau juga menyampaikan, ya aku pengen tahu juga dari pandangan kakak, kalau beliau ditanya, kan kebetulan dari beberapa yang ikut di katekisasi, kita punya background beda-beda ya, bahkan ada yang dari Buddhis segala Ya. macam. Nah, saat ditanya Tuhan itu seperti apa, dia menggambarkannya adalah bentuknya roh. Nah, itu tepat apa enggak ya? Karena dia Allah itu ya, dia Allah ngomongnya itu roh. roh. Allah itu roh, itu berbeda dengan roh Allah. Allah itu roh, dengan roh Allah itu beda. Allah itu roh merujuk kepada transendensinya Allah, yaitu Oke. dia yang tidak terhampiri. Kita nggak bisa lihat dia ada di mana-mana. Nah, itu Allah itu roh, karena roh memang demikian. Ya, usia zatnya Allah itu adalah roh. Dan roh Allah itu mengacu kepada hidupnya sendiri. Gitu. Jadi beda Allah itu roh. Masa
Allah itu roh tapi punya roh. Nah, bukan begitu. Ya, Empat Allah bentuk ya itu berarti ya. roh itu merujuk kepada Dia yang tidak kelihatan, dan roh Allah itu merujuk kepada hidupnya dan kuasa penghidupan yang dari dalam Dia. Gitu. Oke, kalau berarti di kejadian 1 itu yang roh Allah melayang-layang, roh yang di sini yang dimaksud apa Itu ya berarti? hidupnya Allah. Dia mencengkerami semesta untuk menghidupi. Jadi Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, itu Allah itu menghidupinya dengan rohnya dan menciptakan. Jadi Allah itu kuasa penghidupan yang di dalam Dia itu aktif, dan ketika itu aktif baru Dia siap menciptakan, dan hidup itu menghidupi yang Dia ciptakan. Makanya tumbuh-tumbuhan itu hidup, tanam-tanaman itu hidup, dapat bertumbuh besar, itu punya hidup karena Allah memenuhi semuanya. Dia memenuhi semuanya itu, maka itu semuanya jadi hidup. Hanya disebut makhluk hidup. Gitu. Dan roh Berarti Allah itu, oke. ya Ayub 33 ayat 4, roh Allah yang menghidupkan kita. Gitu. Oke Kak, berarti kan argumen dia itu komennya adalah penggambaran benar-benar ada roh melayang-melayang di atas permukaan air, berarti kurang tepat ya meaningnya. Lebih yang seperti tadi penggambaran yang Kakak bilang ya berarti ya. Bukan literally ada air, terus ada roh Allah melayang-melayang, berarti bukan gitu kan ya maknanya. Ya, roh Allah itu merujuk kepada hidupnya Allah. Air di sana itu bukan Mm. simbol, itu betulan air. I see. Oke, oke, oke. Gitu. Ya. Oke, oke Dan Kak, Allah paham. itu menghidupinya ya dengan cerita itu. Oke, oke. Ya. Udah sih Ada yang mau dari sampaikan aku. Timothy? Sampaikan begini, dalam tafsirnya Bapak Gereja Basilius Agung, Hexameron, ya ini abad keempat Masehi. Roh Allah melingkupi di atas permukaan air. Apakah roh ini berarti pembaharuan udara? Penulis suci ingin menyebutkan kepada kita unsur-unsur dunia ini untuk memberitahu kita bahwa Allah menciptakan langit, bumi, air, dan udara, dan bahwa yang terakhir sekarang tersebar dan bergerak, atau lebih tepatnya apa yang lebih benar dan dikukuhkan oleh kuasa zaman dahulu, oleh roh Allah yang ia maksudkan adalah Roh Kudus. Sekali Ya. lagi, berarti roh Allah ini adalah Roh Kudus, kata Bapak Kudus, Basilius. Ya, seperti yang telah disebutkan, nama kudus, nama di atas semua yang lain, yang senang dibenarkan oleh kitab suci kepada Roh Kudus, dan selalu dengan roh Allah. Roh yang dimaksudkan roh yang memenuhi Tritunggal Ilahi dan diberkati. Karena itu engkau akan menemukan lebih baik untuk menerimanya dalam pengertian ini. Lalu bagaimana roh Allah bergerak di atas air? Penjelasan yang akan kuberikan kepadamu adalah tentang orang Syria yang sama tidak tahu dalam kebijaksanaan dunia ini, sebagaimana ia berpengalaman dalam pengetahuan tentang kebenaran. Kemudian dia berkata bahwa kata Syria lebih ekspresif, dan karena lebih dekat dengan istilah Ibrani, itu adalah pendekatan yang lebih dekat dan pengertian tulisan suci. Inilah arti kata itu, melingkupi. Menurut orang-orang Syria, katanya mengertilah itu menghargai sifat perairan ketika seorang melihat seekor burung mengerami telur dengan tubuhnya. Nah, saya agak kurang mengerti ketika Bapak Gereja ini mengutip gagasan Syria. Tapi saya tercengang, kenapa? Kalau kawan-kawan punya The Misunderstanding jilid pertama tulisan Bambang Nursena, menurut Midrash Yahudi, roh Elohim, ruah Elohim dalam Kejadian 1 itu dikatakan seperti merpati yang terbang kemana kemari. Jadi dikatakan roh Allah itu gambaran seperti merpati. Ingatkah kawan-kawan terhadap kisah burung merpati yang turun ketika Kristus dibaptis, yang dikenal sebagai teofani sang merpati? Gitu. Nah, ini jadi kalau kita lihat seperti yang dikatakan Mas Elia tadi, mengerami, itu artinya apa? Itu artinya memberikan kehidupan dan melingkupi. Memberi kehidupan dan melingkupi, ya. Jadi itu tidak bisa diartikan seperti seperti Layangan. iya, walaupun disimbolkan seperti merpati gitu. Ya, gitu ya. Lanjut. Oke, oke. Paham. Itu aja sih Kak dari aku yang mau ditanya. Oke, ya. Terima kasih. Oke, ya. Silakan Ama Garisi. Ama Garisi, ada suara? Shalom. Boleh open mikrofon. Kalau tidak dapat, kita turun nggak? Silakan Piscok. Piscok. Gugup masuk nih. Itu udah. Halo Kak.
Oke, silakan Yoyo. Saya mau nanya nih Kak, Ya. saya kan baru mau masuk Kristen nih. Oke. Saya mau nanya kalau Allah di Islam itu kan dari namanya, dari katanya aja sama, di Kristen kan Tuhannya Allah juga kan. Hmm. Itu apakah kita mengimani Allahnya di Islam juga Kak? Oh enggak. Allahnya Islam kan itu kan Tuhannya negeri Mekah. Tuhannya kita bukan Tuhan negeri Mekah. Tuhannya orang Kristen itu adalah orang Israel. Tuhannya orang Israel. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Bahwa Allah memperkenalkan dan mengenakan dirinya itu kepada bangsa Israel dan keselamatan, dan oleh karena berkat keselamatan itulah dari mereka itu datang dan tersebar ke seluruh dunia. Jadi Allah yang disembah oleh teman-teman Muslim itu bukanlah Allah yang disembah oleh orang Kristen. Itu Allah yang berbeda, tidak pernah sama. Ya, kita bisa lihat dari apa misalnya, dari perintahnya, ya, esensinya, ya, substansinya. Itu berbeda semua. Ya, perintah-perintahnya misalnya. Ya, itu nggak ada yang sama. Jadi Tuhan yang teman-teman Muslim sembah itu bukanlah Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Tetapi bagaimanapun Allah itu hanya satu. Allah yang benar itu hanya satu, dan bagi kita orang Kristen, Allah yang benar itu adalah Allah yang setia di dalam janji, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub yang kita sembah di dalam Kristus, yang kita sebut sebagai Bapa. Gitu. Itulah Allah yang benar, yang setia pada janji. Dia janjikan kepada Adam ketika Adam jatuh dalam dosa. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Adam? Bukan agama. Wah, wah, ini agama ya, biar aku ridhoi. Enggak. Yang Tuhan janjikan kepada Adam apa? Juru selamat. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman Allah kepada iblis. Ya, jadi yang Tuhan janjikan itu adalah keturunan perempuan yang hanya datang dari perempuan yang akan menginjak kepala ular atau kepala iblis. Nah, itu digenapi di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Ya, ular itu menginjak tumitnya Yesus dengan menyalibkannya, dan Yesus menginjak kepala ular itu dengan bangkit dari kematian. Artinya, janji Allah kepada Adam dan Hawa itu sejak semula, janjinya kepada Musa, Nabi akan dibangkitkan sama seperti engkau, seorang pembebas. Janjinya kepada Yeremia, janjinya kepada Elia, janjinya kepada para nabi, janjinya kepada Mika, janjinya kepada Yesaya, apalagi kepada Daud, itu digenapi di dalam Yesus. Makanya nggak heran apa yang Yesus rasakan dari kelahirannya sampai kenaikannya ke surga itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Misalnya Yesus harus dipaku tangannya. Itu sudah dinubuatkan Daud 1000 tahun sebelum penyaliban. Misalnya Yesus harus diletakkan di antara dua penjahat. Itu sudah dinubuatkan Yesaya 700 tahun sebelum dia lahir. Misalnya Mika menubuatkan bahwa dia lahir Ve'atah Migdal Eder, dia lahir di Bethlehem, kawasan Migdal Eder. Itu sudah dinubuatkan kurang lebih 5 abad sebelum Yesus lahir. Nah, maka Kristuslah penggenapan dari semuanya itu. Artinya, melalui Tuhan Yesus ini, melalui kehidupan Tuhan Yesus, kita dapat mengenali bahwa Allah itu begitu setia kepada janjinya yang mau dia berikan kepada kita sebagai manusia. Begitu ya. Siapa ini? Yoyo? Gitu ya. Jadi nggak Iya Kak, terima kasih banyak Kak. ya, nggak semangat ya. Kamu dibaptis kapan? Saya belum ada rencana baptis sih Kak. Wah, tapi masih mau belajar gitu ya. Iya, masih mau belajar lebih dalam lagi. Kalau kamu mau belajar, kamu gabung ke grup saya. Nanti kamu ke di TikTok saya ini ada apa? Ada link ke IG. Nanti kamu di IG saya itu ada WhatsApp channel ya. Nanti kamu join ke sana. Nanti saya akan send link grup. Nanti ada Timothy juga di sana. Nanti kamu akan diajarin gitu ya. Iya Kak. Oke, semangat selalu brother. Iya, terima kasih Kak. Oke, Tuhan sama-sama. memberkati Kakak. Tuhan berkati.
gitu ya. Nah begitu tuh jiwa-jiwa yang mau datang pada Yesus tuh seneng sekali kita ya. Kalau yang memberontak itu agak susah. Silakan Dodi. Iya. Ya, Salam Kak Elia. iya, Aku ada salam. bertanya ini sedikit. Silakan Ini Pak. ini seandainya kalau Kak Elia berkenan menjawab aja ya. Ya, Aku ada sedikit kurang pemahaman. Memang aku dari lahir di keluarga Kristen Katolik, cuma untuk pendalaman tentang apapun itu semua aku masih kurang. Ini baru 1 tahun terakhir lah aku mulai belajar gitu. Yang aku pertanyakan, eh, aku pernah dengar itu, eh, jangan pernah ajak berbicara dengan iblis gitu. Maksudnya, bagaimana kita bisa mengenali kalau iblis itu mengajak kita berbicara atau menggoda kita gitu? kalau ada di dalam hatimu Dodi Gulo, cewek itu Ah, cantik, ambillah dia, curilah dia, jangan kau ikuti. Dodi Gulo, mari kita tipu dia, jangan ikuti. Gampang. Matius 7 ayat 16. Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Kalau buah-buahnya itu menjadi dosa, ya jangan dengar. Jangan ya dek ya, jangan dengar. Ya, kalau dikatakan, Dodi Gulo kamu harus melayani. Muliakanlah Tuhan, ikuti. Tapi kalau hujatlah Tuhan, jangan ikuti. Gampang. Ya jangan kompromi dengan itu. Gitu. Ya. itu sih yang hal-hal kayak gitu yang sulit aku bedakan sih Kak, mana yang mengarah ke suara hati, mana yang mengarah ke kebenaran atau ke hal ketuhanan, dan mana Kamu ke tahu hal-hal. nggak cara Ah, cara membedakan mana suara hati, itu mana maksud aku yang Kak. dari iblis? Ah, ah, gimana itu Kak? Kalau yang suara hati itu kamu niat. Kalau yang bukan suara hati itu datang tiba-tiba, dibisikin, "Wow, ayo ini." Nah, kamu responi nggak? Keinginan-keinginan yang begitu tuh dari si jahat itu. Nah, tapi kalau yang datang dari hatimu itu kamu niatkan. Misalnya, aduh saya harus bantu dia, ini, bla 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 bla. Itu suara hati tuh. Nah, kamu responi juga suara hati itu dengan melakukannya. Tapi kalau tiba-tiba kamu lihat apa sekelibat-sekelibat lewat pemikiran-pemikiran yang nggak baik, hindari. Gitu. Karena suara hati itu, brother, hati nurani itu masih murni. Hati nurani itu masih punya kemampuan untuk mengecap mana yang baik, mana yang jahat. Makanya dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, jaga hati nuranimu agar tidak tercemar oleh apa yang datang dari luar. Yang dari luar itu apa? Godaan-godaan. Itu si iblis itu. Nah, hatimu pelihara agar apa yang murni, kemampuan berbuat baik di dalam kita itu tetap terpancar keluar. Gitu. Ya. Makasih ya Kak Elia, itu aja sih. Oke. Kita lanjut ya. Kok nggak ada bapak itu tadi? Itu dia. Na 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 na. Silakan Pak David. Oke, terima kasih sebelumnya, Salum. Saya sudah Kristen sudah cukup lama, tapi saya masih belum banyak mengerti tentang suatu hal ini. Saya ingin tanya, saya pernah mendengar video dari Elia tentang ketika sudah meninggal, kita kalau percaya kita ke Taman Firdaus, kalau nggak percaya kita ke alam maut. Nah, sekarang pertanyaannya itu, apakah kita memiliki ingatan akan orang-orang yang kita kenal selama di dunia ini, seperti orang tua kita atau teman baik kita, atau mungkin
pets kita, anjing kita gitu. Soalnya saya pernah dengar Billy Graham ngomong kalau dia percaya kalau suatu saat nanti dia akan ketemu sama anjingnya di surga. Lalu pertanyaan kedua, apakah kita akan ingat hal-hal yang telah kita alami selama kita masih hidup ketika kita di Firdaus nanti? Makasih. Oke, silakan Timothy. Jawab. Itu sebenarnya udah nampak jelas ya dalam Lukas 16. Khususnya Lukas 16 ayat yang ke 25. Ini perkataan Abraham ketika menegur orang kaya itu. Tetapi Abraham berkata, anak. Jadi bukan bukan setan, PABI, bukan gitu, enggak. Tapi dengan kasih dan kasih Abraham sendiri dia mengatakan anak walaupun dia di alam tertarus. Ingatlah, disuruh ingat loh. Bukan dikatakan lupakan. Jadi ingatlah ya bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Ayat 27 kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu. Kepada siapa? Kepada Abraham. Bapa, supaya engkau menyuruh dia. Siapa dia ini? Lazarus. Supaya apa? Supaya ke rumah ayahnya. Ayahku. Loh, masih ingat dong sama ayahnya? Masih. Karena dia mengatakan apa? Aku meminta kepadamu supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ayat 28. Ini sampai jumlahnya masih ingat loh. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Gak mungkin kan lupa? Kalau lupa ngapain dia mengatakan 5 orang? Nih, jadi dikatakan sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi ini sudah menjawab Bapak. Bahwa di alam sana mereka pun masih mengingat. Bahkan tidak masuk akal seandainya mereka tidak mengingat ketika, jangankan waktu di alam itu, di hari penghakiman pun mustahil mereka tidak mengingat. Umpama kalau dikatakan, wah kamu pernah mencuri RT sebelah ya? Enggak kok Pak, saya nggak ingat tuh. Ngapain saya harus mencuri seperti itu? Ya bagaimana penghakiman bisa terjadi gitu. Tapi terkait dan pernyataan Bapak mengutip pendapat yang mengatakan dia meyakini bahwa bisa bertemu dengan anjingnya di surga. Dalam penafsiran apakah ada hewan-hewan di surga sana, saya belum bisa memberikan jawaban itu secara pasti. Kalau nggak salah itu pernah dijelaskan dari videonya Romo Aji Daniel, tapi belum saya tonton. Mungkin kawan-kawan bisa cek di situ. Jadi saya masih belum bisa menjawab terkait dengan apakah ada binatang ya, kalau dikaitkan ini kepada kisah orang yang mengaku bisa bertemu dengan keyakinan dia yang mengatakan bisa bertemu dengan anjingnya di surga. Gitu ya tanggapan saya. Ya. Apakah anjing-anjing akan masuk surga, Timothy? Tahu itu. Kurang tahu itu saya. Apakah dogi-dogi anak bulu kesayangan akan ikut bersama kita? Oke, gitu ya Pak David ya.